Smartphone harga sejutaan belakangan ini makin cakep. Coba lihat ini. Desain bodinya slim dan ngotak, udah pakai sidik jari samping bodi, layar lega 6,5 inch, 5000 mAh dan punya kualitas fotografi kayak gini. Pasti banyak yang nggak nyangka kalau harganya cuma dibanderol di bawah 1,5 jutaan aja. Inilah Realme C30s. Pas pertama kali saya pegang Realme C30s ini langsung bikin saya tertarik buat bikin video reviewnya. Simpelnya karena desain yang cakep buat HP entry level dan udah pakai sidik jari samping yang termasuk pertama di segmen harga sejutaan. Realme C30s yang saya review ini varian warnanya stripe blue, tapi ada juga varian warna stripe black. Desain backcase-nya ini feel-nya sama sekali nggak terasa murah, karena solid dan nggak terasa kosong meskipun masih pakai material plastik. Dan yang saya suka dari bodi belakang ini pakai micro tekstur anti-slip design, jadi terasa keset dan nggak licin, dan jelas bebas dari bekas sidik jari juga tentunya. Handheldnya jelas terasa nyaman ditenteng untuk pengoperasian satu tangan, soalnya framenya yang ngotak tapi nggak terasa tajam, dan sensor sidik jari yang ada di samping bodinya yang bikin praktis. Ngebuka kuncinya juga termasuk cepat banget, responnya cuma butuh waktu sekitar 0,58 detik dengan tingkat akurasi 99%. Setahu saya ini masih yang paling cepat di kelasnya saat ini. Termasuk tipis juga, cuma 8,5 mm dan beratnya cuma 182 gram. Enak sih dipegang satu tangan kayak gini. Dimensinya memang agak lebar, soalnya layar depannya ini punya display yang luas 6,5 inch HD Plus dengan desain full screen mini drop. Dengan bezel atas dan samping yang lumayan tipis, karena displaynya masih punya aspek rasio 88,7%. Cuma di bagian dagu bawahnya aja yang masih terasa agak tebel. Tapi meskipun di harga sejutaan, displaynya ini menurut saya udah termasuk lega dan clear. Warnanya tajam dan vivid, masih nyaman banget kalau dipakai buat nonton YouTube atau nonton film kayak gini. Realme C30s ini menggunakan Realme UI Go Edition Android 12, jadi masih terasa smooth dan ringan interface-nya, meskipun yang saya review ini kapasitas memorinya masih menggunakan 3GB RAM, yang masih bisa ditambahin juga virtual RAM 3GB lagi, dengan 32GB internal storage. Tapi kalau masih dirasa kurang, disediain juga varian 4GB RAM dengan kapasitas internal storage 64GB. Overall masih smooth dan lancar untuk penggunaan daily. Scroll-scroll sosial media sampai fungsi hiburan masih cukup aman dan lancar. Selain desain dan displaynya, saya juga suka sama kualitas kameranya. Meskipun masih dibekali 8MP AI kamera dan 5MP selfie kamera yang sama-sama pakai sensor Samsung, tapi buat segmen harga sejutaan fotografinya ini udah termasuk cakep dan nyaman pemakaiannya. Buat capture foto termasuk instan dan nggak delay, masih responsif dan fun buat digunain. Mode autonya menampilkan detail yang cakep dengan dynamic range yang bekerja cukup baik. Coba lihat detail awan dan langitnya. Padahal ini kita capture di terik matahari jam 1 siang. Jelas AI-nya bekerja dengan baik meskipun masih mengandalkan kamera 8MP aja. Begitu juga dengan mode portraitnya juga masih menampilkan detail objek yang tajam dan bokeh yang deep. Separasi objeknya masih cukup rapi dan masih tergolong mampu menghandle backlight. Bahkan selfie kameranya pun juga masih tangguh menghadapi backlight. Detail awan di langit masih terlihat jelas dan objeknya pun masih clear dan detail. Tapi skin tone memang terlihat sedikit pucat. Cuma buat selfie kamera 5MP sih menurut saya udah termasuk oke. Untuk kamera depannya kita set di settingan maksimal yaitu 720-30 fps. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Easy Breezy. Untuk settingan kamera depannya paling maksimal di 720p 30 fps.
Begitu juga dengan video recording kamera belakangnya, masih tergolong cukup stabil, detail dan frame rate lumayan smooth untuk mode perekaman 1080p 30 frame per second. Overall masih sangat lumayan untuk kelas harganya sih. Kesimpulannya, fotografinya untuk segmen harga sejutaan, menurut saya Realme C30s ini masih tergolong bagus dan sama sekali nggak ngecewain. Realme C30s ini kalau secara performa jelas kurang cocok ya kalau digeber buat main game-game HD yang berat. Karena memang masih menggunakan Uni SoC berfabrikasi 28 nanometer, dengan skor Antutu mencapai 100 ribuan. Tapi kalau buat main game PUBG versi Lite sih masih playable di settingan smooth ekstrim. Tapi saran saya lebih rekomen dimainin di settingan smooth ultra aja supaya frame rate-nya lebih stabil. Selama 30 menit bermain, baterainya juga hanya berkurang 8% aja dengan temperatur yang tergolong standar di 41 derajat. Tapi kalau untuk main game sekelas Mobile Legends jelas lebih nyaman dan cocok. Layar cukup lega dan frame rate-nya smooth kalau buat mainin Mobile Legends ini dibanding PUBG Lite tadi. Setelah 30 menit bermain, baterainya juga cuma berkurang 7% aja dengan temperatur maksimal ada di 41 derajat Celcius. Termasuk hangat-hangat aja. Kapasitas baterai 5000 mAh ini termasuk lumayan, meskipun nggak bisa dibilang hemat banget juga sih. Kita testing juga buat nonton YouTube selama sejam, kapasitas baterainya berkurang sekitar 7% aja. Tapi ketika mode Ultra Saving Mode-nya diaktifin, efisiensi pemakaian dayanya baru bekerja lebih optimal. Karena diklaim sama Realme memungkinkan buat memutar audio selama 58 jam atau video selama 11 jam. Karena di mode ultra hemat daya, smartphone akan mengaktifkan strategi daya yang lebih agresif, dengan fokus mempertahankan fungsi dasar dari 6 aplikasi utamanya aja. Bahkan diklaim dengan kapasitas baterai 5% aja, Realme C30s ini masih dapat standby selama 16,5 jam atau telepon selama 1,5 jam. Mantap, cocok buat kondisi darurat ini mode. Realme C30s ini juga dibekali 3 slot kartu dengan 2 nano SIM card dan 1 micro SD card slot, 3,5 mm headphone jack, tapi masih menggunakan micro USB port dengan pengisian daya 10 watt. Oke, kesimpulannya, Realme C30s ini menurut saya punya selling point utama di segi desainnya yang stylish, sensor sidik jari samping pertama di kelasnya yang bikin lebih praktis saja untuk penggunaan harian, display lega dan kualitas fotografi yang lumayan mantap, khususnya untuk segmen harga sejutaan. Jujur saya nggak terlalu banyak komplain karena di segmen harganya, Realme C30s ini udah termasuk fun and easy to use. Buat daily driver yang banyak konsumsi konten hiburan, sosial media, foto-foto, semuanya jelas masih mumpuni, selama bukan digeber buat main game HD yang berat-berat aja. Akhir kata, saya rekomendasikan Realme C30s ini buat kalian yang memang nyari smartphone entry level sejutaan, yang punya desain stylish, display lega, dan kualitas kamera yang oke. Saya Fian, see you in the next videos.